قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Pelajaran dari menyertai orang-orang soleh. Pada suatu hari, Syaqiq al-Balkhi, beliau termasuk salah seorang dokter hati, berkata kepada muridnya, Hatim al-Asam, apa yang telah engkau pelajari dariku sejak menyertaiku selama 30 tahun? Hatim al-Asam menjawab, ada 6 hal. Pertama, saya melihat orang-orang masih ragu mengenai rizki. Tidak ada di antara mereka, melainkan kikir terhadap harta yang ada di sisinya dan tamak terhadap hartanya. Lantas, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan firman-Nya. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Karena saya termasuk makhluk bergerak, maka saya tidak perlu menyibukkan hatiku dengan sesuatu yang telah dijamin oleh Zat yang Maha Kuat dan Kokoh. Beliau berkata, engkau benar. Kedua, saya memandang bahwa setiap orang mempunyai teman yang menjadi tempat baginya untuk membuka rahasia dan mencurahkan isi hatinya. Akan tetapi, mereka tidak akan menyembunyikan rahasia dan tidak mampu melawan takdir. Oleh karena itu, yang saya jadikan sebagai teman ialah amal soleh agar dapat menjadi pertolongan bagiku pada saat dihisab, mengokohkanku di hadapan Allah Azza wa Jalla, serta menemaniku melewati sirat. Lalu beliau berkata, engkau benar. Ketiga, saya memandang bahwa setiap orang mempunyai musuh. Lalu saya merenung, ternyata orang yang mengunjingku bukanlah musuhku, bukan pula orang yang berbuat zalim kepadaku, dan bukan pula orang yang berbuat buruk kepadaku. Sebab dia justru memberi hadiah kepadaku dengan amal-amal kebaikannya dan memikul perbuatan-perbuatan burukku. Akan tetapi, musuhku ialah sesuatu yang pada saat saya melakukan ketaatan kepada Allah, dia membujukku berbuat maksiat kepadanya. Hal tersebut adalah iblis, nafsu, dunia, dan keinginan. Oleh karena itu, saya menjadikan hal tersebut sebagai musuh, saya menjaga dirinya, dan saya mempersiapkan diri untuk memeranginya. Maka, saya tidak akan membiarkan salah satu dari semua itu mendekati saya. Lalu, beliau berkata, engkau benar. Keempat, saya memandang bahwa setiap orang hidup adalah orang yang dicari, sedangkan malaikat maut adalah pihak yang mencari. Oleh karena itu, saya mencurahkan diri saya untuk bertemu dengannya, sehingga ketika dia telah datang, saya dapat bersegera berangkat dengannya tanpa rintangan. Lalu beliau berkata, engkau benar. Kelima, saya melihat orang-orang saling mencintai dan saling membenci. Saya melihat orang yang mencintai tidak memiliki sedikit pun terhadap orang yang dicintainya. Lalu, saya merenungkan sebab cinta dan benci. Saya tahu bahwa sebabnya ialah keinginan dan dengki. Saya menyingkirkannya dari diri saya dengan menyingkirkan hal-hal yang menghubungkan antara diri saya dengannya, yaitu syahwat. Oleh karena itu, saya mencintai seluruh kaum muslimin. Saya hanya ridho kepada mereka sebagaimana saya ridho terhadap diri sendiri. Lalu beliau berkata, engkau benar. Keenam, saya memandang bahwa setiap orang yang bertempat tinggal pasti meninggalkan tempat tinggalnya, dan sesungguhnya tempat kembali setiap orang yang bertempat tinggal ialah alam kubur. Karena itu, saya mempersiapkan semua amal perbuatan yang mampu saya lakukan yang dapat membuatku gembira di tempat tinggal yang baru
yang di belakangnya tidak lain adalah surga atau neraka. Kemudian Syakik al-Balkhi berkata, itu sudah cukup, lakukanlah semua itu sampai mati. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang dicintai Allah adalah yang sibuk mencari aib atau kekurangan diri sendiri ketimbang sibuk mencari aib atau kekurangan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, 6 perkara yang dapat menghapuskan amal: sibuk dengan aib orang lain, kesat hati, mencintai dunia, sedikit malu, panjang angan-angan, dan menganiaya orang dengan tak henti-hentinya. Hadis riwayat Dailami. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutupi kejelekan saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi kejelekannya besok di hari kiamat. Barang siapa membeberkan kejelekan saudaranya yang muslim, maka Allah akan membeberkan kejelekan-kejelekannya, termasuk aib-aib yang terjadi di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hasan al-Basri berkata, seseorang belum benar-benar beriman selama masih mencela orang lain dengan aib yang juga ada di dalam dirinya sendiri dan menyuruh mereka untuk memperbaiki aibnya, tapi ia tidak memulai dari aibnya sendiri. Jika tidak, sungguh ia hanya akan menambah aib pada dirinya sendiri. Ia mesti memperbaiki aib dirinya sendiri. Dengan demikian ia akan sibuk mengurusi aib diri sendiri dan tidak akan memperhatikan aib orang lain. Suatu hari seorang lelaki yang telah bersahabat dengan Ibrahim bin Adham ketika hendak berpisah berkata kepada Ibrahim bin Adham, Sayyidi, kenapa Anda tidak pernah mengingatkan aku akan aib yang ada pada diriku? Lalu Ibrahim bin Adham menjawab, saudaraku, aku tidak pernah melihat satu aib pun dalam dirimu, karena aku melihatmu dengan mata cinta. Bertanyalah kepadaku kepada selain aku tentang aibmu. Kalau bukan karena cinta diri dan kesombongan, manusia tidak akan mencari-cari kesalahan pada orang lain. Bila di antara kita melakukannya, itu karena cinta kita pada diri sendiri. Kita melihat diri kita sendiri sempurna dan murni, dan orang lain penuh dengan cacat dan kesalahan. Anda mungkin mengetahui puisi tentang seorang syekh yang menyalahkan wanita pelacur. Dan wanita yang dituding menjawab, saya memang seperti yang engkau katakan, namun apakah engkau memang seperti yang terlihat? Seorang syekh berkata kepada seorang pelacur, engkau mabuk dan tiap malam berada dalam dekapan orang yang berbeda. Dia menjawab, oh syekh, saya memang seperti yang engkau katakan, namun apakah engkau sungguh-sungguh seperti yang terlihat? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.